minyak jelantahnya dia sudah mengenergize pesawat yang terbang di Amerika. Keren. Dari minyak jelantah dia nih. Ini pedagang. Iya, dari dapurnya. Dari dapur jadi bioaftur. Cuman ngumpulin jelantah minyak kotor lah. Tapi kalau lo perdalam ya, besaran ekonominya sendiri secara pasarnya itu. Coach kasih solusi. Coach Rene. Aduh, ngopi dulu deh. Ngopi dulu. Bentar. Kopi apa minyak jelantah nih? Ini Kopi beliau sih. nih pakarnya Ikutan minyak kopi juga. jelantah nih. Oh, kopi. Ya. Soalnya lagi rame. Ini kan permintaannya juga tinggi. Klarifikasi. Iya. Ramenya karena Mas Amrul atau karena jelantahnya atau karena Mas Amrul? Mas Amrul dari mana sih? Sebelumnya, gue ingat Mas Amrul tuh bankir loh sebelumnya. Dari seorang bankir memutuskan untuk jadi pengepul jelantah. Ini hijrah nih dari hijrah dari dunia banking ke Iya, justru kalau orang bankir, ini kan dia melihat ya, data dia pegang, laporan keuangan dia tahu, ya kan, proyeksi dia tahu, apa segala macamnya. Mungkin justru gua ngamanin Amrulnya aja, yaitu gua bantuin lu nih. Lu tuh cabut dari perusahaan sebelumnya yang namanya Hijrah Bank, itu karena melihat satu ada potensi untuk sama-sama ingin membangun ekonomi bangsa kan, bukan gara-gara ada internal konflik lah. betul. Ini untuk Suara Kenapa ada getar dikit ya? tiba-tiba Suara lo ada getar vibrasi gitu, gitu? kenapa ya? ini sebenarnya saya belajar dari Mas Rene. Oke. Gara-gara program Mas Rene, Heeh. Profit with Purpose, Heeh. saya jadi antusias masuk ke bisnis. Oh, ini. keren. Bagaimana cuma perusahaan ini atau pengusaha ini nggak cuma ngejar profit doang, Nggak cari tapi cuan aja. dengan tujuan yang jelas. Derry kan Wow. juga terlibat di situ. Apaan? Satu-satunya momen Derry dan Ustadz Hanan kan waktu itu kan Oh, bersama iya. ya. Istimewa banget sih. Mana gue nggak ada di project itu. Gara-gara program itu kita terinspirasi bikin company ini. Oh, keren. Sama kami invest ke salah satu lulusan itu, Mas Rene. Oh, jadi maksud lu adalah kalau pengusaha yang disinyalir dia nggak ada tujuan yang jelas, cuma ngerusak bumi aja itu salah. Berarti Iya. kayak pengusaha batu bara tuh salah. Gue satu sih. Nggak gue nanya, pengusaha batu bara salah. Jangan dong. Gini, Ya, makanya gue nanya. Saham gue lagi cuan di situ. Jangan gitu. Dia mah punya kepentingan kemana-mana. Ade itu bagus banget men. Jangan gitu men. Apa ada? diajarin sama Adar yang baru. Iya, gitu. iya. Kalau Adar yang lama kan udah jadi renewable murni. Ah, Gitu. diajarin sama Mas Rene. iya. Jangan abai terhadap etika karena akan terjadi krisis moral. Jangan abai terhadap sesama manusia Iya. karena nanti jadi krisis kemanusiaan. Wah. Jangan abai terhadap lingkungan supaya nggak ada krisis ekologis gitu. Wah, Gue nggak Luar inget biasa. gue ngomong gitu sih. Tapi kayaknya cakep juga untuk di bawahnya ditulis Rene Sorno. Tapi gini, Mas Amrul yang baru, yang setelah hijrah itu gue merasakan dimensi yang beda. Jadi dia kemarin ngingetin gue gini, lo kesini pakai apa coach gitu? Pakai taksi. Terus gimana tadi pakai taksi? Terus Tadi saya tanya ke sini sama tanya dia aja deh, tanya dia. dari sehari-hari ngabisin Alphard mas mobil. Alphard. Eh, BBM-nya berapa? Enggak, saya mau Mahal. ngeles kenapa Anda Mahal, tiba-tiba yang mahal. jawab. Berapa liter sehari kira-kira menghabiskan BBM? 20. Ya dikali aja. Dia Cibubur juga. Ya kalau berapa mobil? 110 kali ya mobil ya. 1 liter 10 kilo kan. Ya kali aja dari Cibubur ke sini berapa? 25 kilo let's say. Ya kali aja 25 kali 6. 25 kali 10. 25 liter kali 10. 250 liter. Ya gitulah kurang lebih. Sehari. Iya kan kalau lu hitungan matematika simpelnya aja. Gua nggak tahu 250 pastinya liter, coach. oke. 1 liter, Iya. 1 liter BBM itu membakar 2,5 kilogram CO2. Oke. Berarti itu udah ikut memanaskan bumi 2,5 kilogram CO2 Sebentar, per 1 liter. Sebentar, kenapa jadi gue kayak di sidang begini Nggak ya? apa-apa, kita coba Saya- jawab saya- yang jujur. Dari jawab yang jujur ya. Saya Iya, juga iya. menghitung karbon yang saya bakar sehari-hari. Oke. Saya bilang sama Mas Rene, nanti di akhirat kita ditanya sama malaikat. Berapa CO2 yang kamu bakar selama hidup di bumi? Berat banget obrolannya. Tapi untuk Tapi ini gua hal yang dibolehkan kok sama pemerintah kita. Bener kata Bill Gates depopulasi. Apa kata Bill Gates depopulasi? Oh, makanya dia udah mulai bergeser ke pangan ya dan juga ke WHO ya. Depopulasi supaya populasi makin turun, CO2-nya nggak banyak. Kan manusia ngeluarin CO2. Ya, manusia ngeluarin CO2, depopulasi biar nggak kumuh nih dunia gitu ya. Paling nggak sebenarnya kita aware dulu berapa sih karbon yang kita bakar sehari-hari gitu dari diri sendiri gitu. Dari kalau kehidupan gue banyak ngelihatnya masyarakat. selain itu ya, mempunyai
standar hidup yang lebih tinggi. Jadi lo nggak cuman mikir perut lo kenyang, tapi gimana perut lo kenyang, ya kan? Lo naik kendaraan umum atau lo naik kendaraan sendiri gitu. Dan dari situ ada karbon seperti apa yang lo ikut mempengaruhi keadaan bumi. Tapi di sisi lain, yang Mas Amrul lakukan menurut gue juga punya efek yang dramatis sih. Karena yang spesifik jelantah ya Der ya. Gue baru tahu loh kalau 1 liter jelantah itu dibuang ke tanah, maka dia akan mempengaruhi 1000 liter air tanah. Air bersih jadi kotor gitu maksudnya. Iya. Jadi secara barang dia punya efek daya rusak yang tinggi banget. Tapi di sisi lain punya daya cuan yang nggak kalah gitu. Nah, ini menurut gue nih ini indahnya. Bagaimana kita menggunakan bisnis sebagai alat untuk menuntaskan problem sosial gitu. Makanya pas gue denger Grini ya, diajak sama si Bill waktu itu ke masjid Jenderal Sudirman untuk untuk ngasih tahu bahwa di mana di Masjid Sudirman udah ada mesin untuk lo bisa sedekah jelantah gitu. Nah di sini gue pengen ngajak orang-orang di luar sana yang masih komplain ahli rebahan yang merasa selain peran lo sebagai afiliator yang tentunya terus berjalan, ya lo coba buat diri lo bermanfaat, kumpulin jelantah yang ada di sekeliling lo karena itu punya harga lo. Ya. Itu yang menurut gue penting sih untuk kita coba kulak di sini. Walaupun pertanyaan-pertanyaan lain kayak kenapa sih lo ngambil kayak begini gitu ya, dari bankir terus sekarang jadi pengepul gitu. Ini banyak banget kisah yang menarik nih. Oke, coba kita lihat ada berita ya. Indonesia memiliki potensi 6 juta kiloliter per tahun. Kalau dirupiahin boleh nggak ya? Kalau dirupiahin berapa? Kalau dirupiahin kalau dikali 6.000 aja itu udah 36 triliun. 36 triliun. Itu money ya. Uang yang sebenarnya bisa dalam jangkauan lo. 1 liter 6.000, 10 liter 60.000, 100 liter 600.000, 1 ton 6 juta. Ini 6.000 ton. 6 juta ton. Buangannya kemana ya? Kebanyakan ini akan got. Got langsung banget gitu. Kan orang kalau udah selesai ya, kalau lo lihat para orang yang pakai gorengan tuh ya. Iya, pedagang-pedagang gitu misalnya. Atau bahkan di rumah juga suka ada lempar beberapa yang ya? kan langsung dibuang aja gitu. Kalau kita di rumah biasanya langsung ditaruh aja di sink. Padahal itu ada nilainya. Oke, ngomongin nilai. Emang nanti ujung-ujungnya ke siapa nih bayarnya? Maksudnya apakah pengguna mobil, transportasi, ini minyak ini diapain? Maksud gua kalau memang misalnya nggak ada pembelinya kan juga sama aja gitu loh. Ini kan kabarnya 2050 semua alat transportasi itu harus vegetarian ya. Harus pakai minyak nabati. Ini kan perjalanan menuju ke sana ya. Kalau sekarang bicara kebutuhannya apa, itu jadi bahan baku untuk bahan bakar pesawat, sustainable aviation fuel. Jadi aftur ya? Bioaftur. Wow. Antara bioaftur sama fosil aftur itu perbedaan karbon emisinya juga, pembakaran emisi karbonnya juga beda. Jauh lebih hemat. Yang kedua sebenarnya bisa buat bantu program BM40 biodiesel, buat road transportation, trucking dan lain-lain. Bisa bantu ngurangin impor solar supaya APBN lebih balance gitu. Terus yang ketiga, kami udah mulai banyak permintaan untuk sustainable marine fuel. Kapal tanker, kapal laut itu udah bisa menggunakan ini sebagai bahan baku juga. Oke, kebutuhannya berapa mereka? Seluruh dunia bukan. Misalnya satu pesawat, satu ini. Maksudnya emang dimana kalau memang permintaannya tinggi banget kan harusnya kan teman-teman lagi nonton juga reaktif positif gitu deh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita ini kemana nih? Apakah dijemput? Dikumpulin di mana nih minyak ini kan gitu kan? Sekarang demand tuh nggak ada masalah. Semua orang butuh gitu sekarang. Oke. Bayarnya bisa beli berapa aja. Problemnya sekarang adalah kapabilitas kita untuk mengumpulkan gitu. Karena minyak jelantah ini tersebar di hotel, restoran, rumah tangga. Kami banyak ambil dari hotel dan restoran. Karena itu lebih terkonsentrasi. Lebih gampang jemputnya. Tapi problemnya yang di masyarakat, yang di rumah tangga. Punya 280 juta penduduk. Itu semua mengkonsumsi, kecuali Coach Rene ya. Enggak. Gua rebusan sekarang. Kenapa buyer itu agresif datang ke Indonesia dan negara Asia Tenggara? Karena kita terkenal sebagai konsumen gorengan terbesar di dunia. Itu Renat tuh, masih ingat nggak yang apa sambal aja dikasih minyak, sambal hijau tuh enak banget sih. Iya kan, sambal dikasih minyak, terus
betul. Iya ya. Terkadang suatu sisi mau bangga tapi begitu gitu gimana ya? Iya kan pencapaian juga sih memang. Iya. Tapi gimana gitu kalau emang hidupnya begitu? Tapi daripada maksud gue gini, ini kan untuk shifting orang tidak makan gorengan itu butuh proses ya. Dan biasanya semakin tua semakin sadar diri atau nggak sadar juga. Tapi di sisi lain gorengannya itu sendiri, minyaknya itu sendiri, kalaupun lo nggak bisa terbang kemana-mana, minyak lo udah terbang kemana-mana. Iya ya, tadi saya cerita sama Coach Rene. Saya di Jawa Timur, di Malang sama di Jogja itu ketemu ibu-ibu. Dia belum pernah naik pesawat. Tapi karena jelantahnya di-storein ke kita dan jelantah itu dikirim ke refinery buat jadi bioaftur. Minyak jelantahnya dia sudah mengenergize pesawat yang terbang di Amerika. Keren. Dari minyak jelantah dia nih. Ini pedagang. Iya, dari dapurnya. Dari dapur jadi bioaftur. Keren gak? Keren. Yang ujung-ujungnya ibu itu juga bisa punya banyak duit, ya ibu-ibu juga akhirnya bisa berangkat Lo naik bisa pesawat, ya. si greennya itu. Jadi supaya kita paham ya, kerjaan lo adalah ngumpulin dari mana-mana si jelantah itu, kemudian lo taruh dan lo jual ke eksportir. Gitu ya. Atau karena nanti kan tahun 2027 ya Pertamina bakal bikin ada di mana? Ada di Cilacap sama di Pelaju. Apa nih bisnis model yang sama? Jadi nanti bisa dijualnya ke Pertamina ketimbang di ekspor. Lu head to head sama BUMN dong. 2027. BUMN-nya kan untuk bikin bioafturnya. Jadi mestinya lebih yang butuh tuh lebih banyak bukan lebih sedikit. Karena yang importir dari luar negeri butuh, tapi Pertamina juga bikin. Nah, yang jadi masalah kalau kemampuan pengepulannya segitu-segitu aja repot, dan yang bisa jadi partner cuannya ya lu semua. Simpelnya gini deh, berapa sih Mas yang lu bisa ambil? Berapa? 1 juta liter, 2 juta liter gitu sebulan. Bisa. Bisa. Tapi kalau misalnya individu di luar sana, ya dia lagi dengerin kasih solusi. Gue pengen ikutan terlibat di sini. Kan gue nggak bisa 100 liter terus gue langsung jual ekspor, kan nggak mungkin. 1 jerigen juga bisa. Ibu-ibu malah ngumpulin botol, 1 botol, 2 botol dikumpulin. Terus kemudian kami udah punya aplikasi di iOS dan Android. Jadi tinggal dari situ. Tinggal saya punya 10 liter nih gitu, di foto lokasinya di mana, langsung sistem mendeteksi lo terima partnership nggak? Kayak misalnya begini, ada satu orang ya tinggal di kecamatan kelurahan mana deh yang semuanya pada suka gorengan. Ya. Nah, dia dengerin ini, dia bisa ngapain gitu kan? Lo katanya tadi bisa ngambil. Misalnya minimum berapa? 100 liter. Kalau satu komunitas ya 100 liter ya. 100 liter tuh berapa kali? Ya, perorangan tadi juga bisa katanya Dirjen. Iya, gini, kami punya armada jemput tuh. Rata-rata di mall kami punya klien. Jadi kalau rute ke mall itu terus kemudian lewat komunitas tertentu itu bisa langsung ambil sekalian. Sekalian aja. Janjian kan waktunya juga bisa di aplikasi itu. Iya. Oh, wow. Saya tadi itu sebenarnya lihat artikel itu potensi 6 juta kiloliter itu ya, minyak jelantah. Ini. Saya kan mikir ya, kalau 1 liter 6.000, itu orang-orang yang nggak ada kerjaan, cukup ngumpulin 5 liter, dia udah dapat duit 30.000 per hari. Itu udah jauh di atas angka kemiskinan. Iya. Jadi lu kayak semacam Gojeknya di Indonesia gini. Jadi kan orang-orang yang gue punya motor tetangga, sini gue tarikin deh, gue narik penumpang deh gitu kan. Kalau kayak daftarin deh. Derry emang kasih solusi. Followersnya ratusan ribu, viewersnya juta dong. Yang subscribersnya jutaan kasih solusi. 1 juta subscriber, masing-masing bawa 1 liter, itu dapat berapa tuh? 1 juta liter. 1 juta liter. Nilainya berapa? Kali 6.000. Oke. 6 miliar sebulan. Nah, kalau dibaliknya gimana pemikirannya? Kan lu yang kaya, gue cuma dapat 1 liter. Nah, ini kita ngomong ke personal use ya, yang memang masing-masing orang yang akhirnya berpikir bahwa ya kita cuma 1 liter gitu, dapat apa gitu? Ya selain memang rumahnya dia jadi bersih dan juga nggak merusak lingkungan ya, tapi kan dia cuma dapat segitu. Iya, namanya transaksi bisnis pasti ada marginnya dong. Iya. Misalnya kita beli 6.000, saya beli deketan Mas. Misalnya dari beli 6.000, saya bisa jual ke saya 7.000. Saya bisa jual ke bayar saya 8.000 misalnya. Jadi nggak cuma sekedar nggak ada margin lah ibaratnya ya. Dan ini kan maksud gue gini. Dari 1 juta yang nonton kan nggak mungkin 1 jutanya bawa 1 liter. Tapi ada pasti sekitar 100-1.000 orang yang ngerasa gini, kesempatan. Gini aja deh, kan itu nggak ada harganya ya.
Ya, lo bikin modal aja buat tempat penampungan, terus lo titip ke 10 tetangga kiri, 10 tetangga kanan, 10 tetangga depan, 10 tetangga belakang. Tiap hari lo keliling, lo cuman keliling doang, lo ngambilin, boleh nggak saya minta ininya? Dan itu bukan sesuatu yang sebenarnya momok ya, karena kan dia pun juga sebenarnya mengkonsumsi itu ya. Iya. Jadi kayak di rumah harian lu daily activity-nya tuh begitu. Coba hitung aja, satu orang bisa ngumpulin dari 100 rumah tangga. 100 rumah tangga berapa rata-rata? Satu rumah tangga tuh rata-rata 2 liter per bulan jelantahnya. Jadi dia belanja minyak goreng baru 5 liter, pakai menggoreng. Jadi 200 liter per bulan. Iya. Satu rumah tangga. Satu rumah tangga 2 liter. 2 liter. Kalau Liter kan kalau 3 liternya udah kepake kan? 1 liternya satu klaster atau satu RT 100 bisa dapat 200. Jadi 200 dikali berapa tadi, Mas? Kalau jual ke lo? Lebih tinggi dari 6.000 lah pasti. Oke, kali 6.000 deh, berapa? 120. 200 kali 6.000 120.000. 200 kali 120.000. Nah, iya kan? Bisa dapat minyak lagi baru. Bisa Iya. bisa diputar buat minyak lagi, makan lagi, aktivitas harian pangan di rumah lagi. Iya. Dari kan tiap hari keliling resto. Makan di restoran. Pasti punya jelantah. Ya restoran lagi. Tiap hari nongkrong di lobi hotel dari pasti punya jelantah. Yang Punya krem bekas. Yang gue suka ya dari model bisnisnya Mas Amrul nih, kayaknya kalau sekilas tuh kayak nggak keren gitu, simplistik banget, cuman ngumpulin jelantah minyak kotor lah. Tapi kalau lo perdalam ya, lo dalemin ya, besaran ekonominya sendiri secara pasarnya itu 30 triliun per tahun ya. Kalau ini bisa jadi 36 triliun per tahun. Marketnya udah jelas. Maksudnya lo mau produksi berapapun ada yang telen. Tinggal lo mau sekeras apa kerja, lo mau secerdas apa kerja. Ya, ini lo udah solve problem. Lo solve problem dari tadinya terbuang sekarang jadi punya harga dan lo punya manfaat dari sana. Nah, menurut gue itu kombinasi yang powerful banget sih. Ya. Oke, ada ukurannya nggak sih si minyak jelantah ini? Maksud gue, lu akan terima kayak misalnya barang-barang rongsokan kan kayak tingkat kekotorannya. ya ini enggak, ini mungkin ada bekas air mineral gitu ya. Ini Itu udah nggak menarik bisa, tuh, itu ini nggak menarik. bisa diiniin. Maksud gua kan, ini kan nggak keukur ya. Orang-orang bentuknya ya kita tahunya ini adalah jelantah gitu. Tapi maksud gua, apakah ada satu pertimbangan bahwa ini nggak bisa diambil, ini nggak bisa? Karena kan ujung-ujungnya kan pasti buat bahan bakar kan. Apakah iya semuanya udah pasti bisa buat diolah jadi bahan bakar gitu? Ada. Sebenarnya gini, setiap buyer yang mau olah di refinery itu dia punya spesifikasi. Misalnya free fatty acid-nya berapa persen, lemak jenuhnya ya, terus kotorannya berapa, kadar airnya berapa, sulfur sama metal. Tapi umumnya yang dari restoran sama dari rumah tangga itu memenuhi syarat. Memenuhi semua. Kecuali lo goreng baterai. Kecuali lo goreng baterai. atau misalnya sisa minyaknya itu dicampur oli misalnya. Berubah atau tuh campur kandungannya. kecap. Tapi kan kecap lebih mahal dari minyak jelantah, ngapain dicampur sih? Iya, maksud gua kan berarti aman aja semuanya ya. Kan ibaratnya kan kategori sampah nih tanda kutip. Tapi kalau dicampur sama air, minyak tidak pernah bisa bercampur sama air kan. Wow, jadi kita bisa pisahin tuh. Bisa kelihatan ya di mesin bisa lah ya ibaratnya. Lu lagi ngomongin politik apa lagi ngomong? Oh enggak ya. Tapi bisa kok mereka akhirnya air bersatu. dan jelantah. Bisa bersatu. Kayak siapa ya, Der? Bisa bersatu ya. Malah ada yang sekarang jadi air dan jelantah ya, Der. Tapi gua enggak. Ini menarik sih ya. Nah, ya gitu. Tadi Mas Rene bilang, ini kan menarik ya. Bisnis sampah jadi energi gitu. Kalau lihat kondisi ekonomi sekarang kan, hampir semua industri mengalami situasi yang menantang sebenarnya. Kita lihat lembaga keuangan, banking, financial services, banyak masalah kredit macet dan lain-lain. Kita lihat industri retail juga banyak, industri tekstil, apalagi manufacturing, apalagi. Yang hidup sekarang itu hanya podcastnya Derry sama bisnis waste to energy. Jadi dalam kondisi ekonomi sekarang tuh, sampah itu mentransformasi, mengolah sampah jadi energi itu yang punya potensi besar gitu. Waste to energy. Iya, karena ya gimana ya kalau mau ditarik seriusnya. Tadi kan lu udah singgung-singgung mengenai ekonomi gitu ya. Kalau ditarik seriusnya kan pasti kan memang sekarang kondisi kan lagi lemah banget ya. Kontraksi dan lain sebagainya gitu. Nah, artinya semua juga jadi bingung.
Kalau gue mau cocok logikan di ranah COVID kan ibaratnya pengacara jadi pengusaha, dokter jadi pengusaha, semua jadi ngambil kesempatan gitu ya. Bisa jadi mungkin sekarang ini ada peluang baru ya buat teman-teman semua ya. Apa? Kenapa? Enggak, gue lagi salah satu lo kelupaan satu Mas, bisnis yang moncer terus selain media kasih solusi, bukan semua media ya, media kasih solusi. Ya karena tempat kerja dia dulu sekarang udah pada hilang semua gitu kan. Namanya radio. Media ya. Ya kan? Ya. Industri media kan kebagi-bagi tuh ya. Kedua waste ya. Tapi lo jangan lupa ada 2 lagi. Yang pertama utility. Ya, energi, air, ya sama satu lagi food gitu. Asal lo bagus. Nah, benar. ini yang menarik nih begini. Ada ini makanya pitch ya. Gue mungkin nggak pas yang ngomong di sini. Lo kebayang nggak ada satu proses? Katakanlah mesin ya. Mesin itu kemudian ditaruh di satu kelurahan. Dan dia hanya menerima jelantah. Dan dari situ kemudian bisa memberikan energi. Jadi ngebayang nggak kelurahan itu mandiri punya kemandirian energi dari jelantahnya. Nah, ini kan jadi sesuatu model bisnis yang menarik ya buat kasih solusi dan Greenia juga bisa jalankan. Pertanyaannya punya nggak kapasitas untuk mengumpulkan jelantah-jelantah itu tadi. Itu satu. Lengkapin dong pertanyaan yang kedua. Udah nun sewu, udah pamitan belum, udah sowan belum sama PLN? Nah itu kan kawan-kawan PLN itu dulu nih. Menurut gue saat ini di bawah kepemimpinan yang luar biasa ya. Wah cakep banget deh. Apaan nih? Kepemimpinannya tuh istimewa. Jadi mereka sangat terbuka. Mereka benar-benar punya fokus terhadap green energy. Iya, soalnya kan kalau ditanda kutipkan monopolistik, wah, artinya kan nanti berbenturan lagi. Gue akan ngambil peran sebagai rezim ya justru ya. Kamu maaf, Bapak dari mana? Dari private sector ya. Bapak belum tahu mungkin PLN yang sekarang itu punya orientasi. Udah bertransformasi. Enggak, ini sebenarnya memang cara beliau bagus diplomatisnya biar kita nggak ofensif terhadap PLN. Jadi keren. Jadi kan kecolek dia kan. Monopolistik tuh karena sangat paham kerumitan bisnis energi. Apabila tidak dikendalikan oleh satu badan, lu bisa kebayang nggak kayak di Amerika Serikat, lu bisa tiap saat bisa berganti provider listriknya dan satu waktu di saat lu sangat butuh, di saat lu sangat susah, harga listrik bisa jadi sangat tinggi. Justru baik diregulasi oleh negara di bawah oleh PLN. Bagian dari rezim. Bagian dari rezim. Makasih Pak. Boleh tulis. Enggak usah lu dibilang dari dirinya sendiri udah ngerasa rezim, dilempar sekarang kasih solusi. Kalau untuk yang ini iya, karena pertemanan baik jauh lebih penting. Gue udah tebak ujungnya. Memang ujung-ujungnya emosional. Yang Mas Rene itu benar. Personal. Sampaikan tadi benar ya. Food, pangan ya. Ya sama utility ya, energi ya. Ya. Kalau di beberapa negara kayak di Australia itu lagi uji coba alcohol to jet. Jadi dari singkong dari alcohol to jet fuel. Amrullah, gitu. Kamu tuh dari jadi pesawatnya haram dong itu. Kamu dari Bank Syariah loh, Amrullah. Jangan begitu. Pesawatnya haram dong. Bicara tentang pangan tadi kan. Cuman kan di Indonesia tuh singkong nggak boleh dijadiin energi kan masih harus supply pangan buat rakyat gitu. Jagung juga bisa gitu. Jagung bisa jadi bioetanol. Semua bisa digituin ya? Bisa. Justru jagung tuh lebih sehat untuk jadi energi daripada lo makan. Iya. Nggak bagus. Singkong Glutennya dijadiin tape, jadi alkohol bisa jadi jet fuel kalau diproses di refiner yang benar. Jadi sebenarnya ya kita kan cuma butuh kerja keras cari bahan baku kan. Tapi jujur deh. Lo udah menjelaskan alasan cuannya gitu ya. Pindah hijrah ke sini gitu. Ada alasan lain gak sih? Maksud gue gini, ngapain sih lu ninggalin reputasi sebagai bankir untuk sekarang ngurusin gini tuh kenapa? Yang ngurusin sampah gitu loh, tanda kutip. Lo lagi menghindari seseorang atau sekelompok orang atau gimana sih? Sampah sekarang lebih bernilai gitu. Ini dari keyakinan diri lo banget gitu. Keyakinan diri. Nanti kita ngobrol dulu. Nggak, nih gue translate. Lu bisa klarifikasi bro. Gue translate, maksudnya sampah lebih kurang kontroversial ya. Sampah lebih bernilai untuk orang dibanding orang yang kelakuannya kayak sampah. Maksudnya gitu kali ya. Oke lanjut. Artinya ya kan bikin bisa begitu. Ya, nih masyarakat Jogja juga sebenarnya diajak kumpulin minyak jelantah tuh untuk biofuel. Kenapa sih lu tawa-tawa? Apaan sih? Ya bener kan? Apa sih? Saya kemarin ke Jogja buat kumpulin jelantah dari ibu-ibu. Yang saya pikirkan gini Mas Rene, sama ntar kalau yang ngumpulin jelantah udah banyak, udah ratusan ribu atau udah jutaan yang ngumpulin jelantah, kan bisa bikin bank syariah yang benar. Ada bank syariah yang nggak benar. Enggak, yang benar.
kamera tolong sorotnya ke sana ya. Lo bukan mengatakan ada bank syariah nggak benar, tapi lo ingin mengadakan bank syariah yang benar gitu. Iya, maksudnya yang bermanfaat buat Iya. umat. Kalau diam aja sih. Lanjut. Ini kan ini podcast lo. Ya pokoknya intinya adalah ekonomi kan. Gimana jadi Iya maksudnya bank gini. syariah tuh Bukan. gimana? Gini. Ini gue coba luruskan deh. Tolong hargai saya sebagai host di sini ya. Jadi memang kan ekonomi kebagi menjadi dua, ada ekonomi konvensional sama ekonomi syariah. Maksud dia adalah kalau bank syariah itu banyak berkontribusi tumbuh-tumbuh yang baru. Jadi kan nilainya jadi lebih naik. Bayangin kontribusi bank syariah itu cuma mungkin 6% apa segala macamnya. Ya di bawah 10% mungkin ya. Nah, kayak gitu kan. Maksudnya Amrul tuh kalau bisa ada lagi bank-bank syariah yang lainnya sehingga orang jadi terbiasa gitu. Bukan yang benar, semua benar gitu loh maksudnya. Oh jadi lo nggak lagi mengomentari bank-bank syariah yang sekarang ada ya, Dar? Enggak, soalnya saya ada tugas sih, maksudnya untuk coba support untuk di dunia perbankan. Baju putihmu udah menunjukkan itu sih, Dar. Sebagai staf khusus ya. Nah, sebenarnya yang syariah yang saya maksud tadi itu ini apa namanya? Yang pro terhadap sustainability, environment sustainability. Lo tuh setiap ngomong gitu, gue jadi kepikirannya emang ada yang nggak pro terhadap sustainability gitu kan? Enggak ya? Itu gue aja ya. Itu perasaan Mas. Itu perasaan. Ini enggak, gue mau baca keterangan dulu dong. Langkah mendukung transisi menuju masa depan menciptakan ekosistem Indonesia hijau. Nah, menuju emisi nol bersih. Tuh. Ya. Wah, Indonesia lebih hijau, men. Ini kan sesuai dengan programnya visi misinya Prabowo Gibran, pemerintah kita asa cita kan ada ekonomi hijau, ekonomi. Oh ada Derry? Mana Oh bukan mirip. Karena Derry jadi staf khusus, makanya saya fokus untuk bantu kemandirian energi. Enggak, gue Yes. ngeliat kau nggak Derry, kenapa? Karena merah. Derry itu cocok banget sama warna merah biasanya. Nggak ada, gue nggak Iya, pernah kan? pakai baju merah. Soalnya ini yang baju merah kan alumninya Profit with Purpose. Iya, I remember. Makanya gue bilang kayak Derry, cuman pakai baju merah. Gini, karena kami udah mulai menjemput minyak jelantah di banyak lokasi, kami bikin satu logistik company namanya Cepat Sampai. Oh, jadi ini satu holding bikin lagi Sister company entitas baru. Oke, sister company. Cepat Sampai itu, lo tau nggak Mas Rene programnya yang Profit with Purpose? Tahu lah, ya tahu. Dia bisa mentransform kapabilitas entrepreneurship Novan Jago dong. dari penjaga rumah tahanan KPK menjadi CEO Cepat Sampai. Ingat Keren. Kan itu? Mas Bro Novan, ilmunya belajar dari Coach Rene Pak, yang di Profit with Purpose itu kan. Oh iya. Ya. Karena Mas Rene jadiin saya mentor, saya ketemu dia. Bisnisnya bagus, kami invest. Cuan langsung. Oh iya. Mantap. Wah, jadi cepat sampai. Jadi gua coba runut ya. Dan karena dia mantan pegawai KPK di zaman Yeah. KPK punya Masih beres. performance bagus, Sekarang enggak ya? integritinya terjaga dengan baik. Keren. Jadi kan gue coba runut ya. Berarti ada satu entitas atau mungkin sister company lo yang juga di logistik ya, untuk menjemput minyak-minyak ke warung-warung kayak misalnya ke toko Bu Yuliati, mungkin ke toko Derry, ke toko apa segala macam gitu ya. Nah, ini segini aja udah bisa lu bawa ya? Iya. Ini berapa liter sih? 18 liter kalau Sih segitu berarti udah bisa ya? Iya. Oke. Kami connect sekarang dengan 30.000 warung. Jadi 30.000 warung itu ngumpulin jelantah. Gue usul gini aja, bikin Green, ya, keren. tawarin anak-anak untuk bikin kayak list pendaftaran di sini, orang-orang yang tertarik Oke. untuk jadi partnernya Greenia lewat kasih solusi. Ya, ya. Nah, Ya, kita bikin partnership sama gitu. Kasih Solusi. Jadi minimum 100 liter dan itu enteng banget sih menurut gue ya. Wih, Dan mantep. dimanapun lo tinggal, apalagi di kota besar, di urban, lo tinggal masalah ketok aja gitu. Dan lo kan jadi bersosialisasi, nggak cuman jadi sama setan-setan gepeng lo gini doang gitu. Mantap Dari Mas situ malah Amrul, bisa dapet berarti cuan. kasih solusi jadi dapat agregasi fee dong ya, berarti Iya. jadi kayak marketplace gitu. Greenia makasih solusi kolaborasi. Nanti semuanya dijemput ada Cepat Sampai. Baik, mantap juga nih. Oke. Berapa lama penjemputan? Nah, kita agak teknis sedikit nih. Kan ini terkait dari apa ya? Maksudnya cash flow lo lah nantinya kan ujung-ujungnya kan kayak Gojek ini kan kenapa mungkin ada estimasi 15 menit sampai atau 5 menit sampai dan seterusnya kan terkait sampai Tokopedia punya campaign waktu itu 2 jam sampai. Itu kan pasti kan ada satu upaya strategi gimana caranya uang masuk harus lebih cepat dibanding uang keluar dan lain sebagainya ketika servisnya memuaskan. Nah, maksud gua nanti kan ujung-ujungnya ke situ tuh. Iya. Kita armada itu tiap hari jalannya. Jadi setiap ada request yang masuk ke aplikasi, itu nanti akan dikasih notifikasi, dijadwalkan kapan penjemputannya gitu. Karena Oke.
nggak serta-merta hari ini disubmit, hari ini dijemput. Karena kan sebenarnya disusun rutenya tuh. Dan minyak jelantah kan sebenarnya udah sampai ya, jadi nggak ada expired date-nya gitu. Oke. Yang penting lu punya tempat penampungan aja ya. Jadi Ya ditaruh di botol bekas air mineral atau ditaruh di galon, di galon yang agak gede, atau ditaruh di jerigen kalau kapasitasnya gede. Kalau kapasitasnya 1000 liter, kami bisa siapkan IBC tank yang 1000 liter itu tangki. Datang tuh ya. Keren. Tapi kalau lokasinya di pelosok-pelosok itu gimana cara masuk? Ini lokasinya di pelosok-pelosok. Makanya kami sebenarnya terhubung dengan puluhan ribu warung. Puluhan ribu warung itu jadi tempat ini drop off point gitu. Nah, oke. Lu koordinasi sama Pak RT atau mungkin Pak Lurah setempat dong? Kan kami ada partner yang supply sembako, pangan ya. Supply sembako ke seluruh warung tuh, puluhan ribu warung. Jadi warung-warung itu kan order sembako atau bahan di kebutuhan dalamnya sehari-hari. pasti ada minyak kan. Nah, Oke. salah satu partner kami itu dia jual minyak goreng sekitar 1 juta liter sebulan ke puluhan ribu warung. Nah, dari puluhan ribu warung itu kami bisa tarik balik tuh jelantahnya. Jadi tadi kalau penjemputan ya, armada yang keliling bawa sembako dan kebutuhan sehari-hari ke warung-warung itu, Oke. pulangnya kan kosong tuh. Oh. Mobil boxnya. Pada saat pulang itu dia ngambil jelantah gitu. Oh, lu bareng sama dia ya berarti ya? Iya, Kolaborasinya, iya ya. Iya, dan dia dapat bagian juga ya. Pasti kan terkait Karena cost dia tuh sayang tuh daripada dia berangkat pulang tapi sementara itu kan cost berjalan tuh bensinnya dia. benar. Karena dia yang ngasih solusi, kami bayar 500 rupiah per liter misalnya per. Menarik ya. Ini juga jadi nyambung sih sebenarnya sih. Gue pernah ngobrol sama Pak Nil, Deputi Kemenekraf gitu ya. Beliau bilang terkait ini sebenarnya ada solusi terkait bisa dioptimasi, dimonetisasi. Misalnya pesawat habis nganter jamaah haji atau mungkin habis nganter logistik, habis segala macamnya kan baliknya kan kosong ya. Nah, iya. Ya itu kan ada cost berjalan maksud gue. Betul. Itu kan bisa dioptimasi dengan yang lain gitu loh. Betul. Jadi kayak Sampah begitu itu tuh. ternyata kalau dengar kisah lo ya, nggak serendah yang kita duga dan punya harga. Baru kita ngomongin jelantah. Begitu banyak menurut gue orang-orang yang punya gerakan-gerakan lain. Jadi silahkan di-share aja kalau lo punya inisiatif serupa dan atau lo ingin kolaborasi dengan Grenia gitu. Tapi ngelihat kayak gini sih buat gue ya soothing, melegakan bahwa ada yang bergerak di ceruk yang Oke. dipersepsikan biasa aja. Nah, ini kan ngomongin agregasi ya. Berarti kan nggak melulu orang juga ngambil keuntungannya kan di ranah ngumpulin sampah kan. Bisa jadi mungkin di rumahnya pun juga nggak produktivitasnya bukan ke ranah minyak jelantah gitu maksud gue. Lu juga buka juga nggak sih satu fitur yang memang ya kayak tadi kayak ojolnya lah. Iya dia nggak ngurusin tentang nggak melulu di rumah gue juga bisa jadi mungkin gue jajan di luar di rumah gue nggak ada aktivitas minyak jelantah misalnya kan bisa juga nggak jadi tadi kan kayak cepat sampai apa segala macam ya mungkin kalau buat satu fitur itu juga mungkin orang yang nganggur ada motor Iya. kayak gitu-gitu Bisa, kan bisa. pasti kan lu Jadi butuh itu cepat juga sampai ya. Iya, bisa partnership sama kami gitu. Bisa juga kami daftarin di cepat sampai. Ah. Ada beberapa pihak itu yang sebenarnya cuma ngasih, ya kebetulan dia networknya bagus. Saya punya temen nih punya 100 outlet restoran gitu. Iya. Ya udah, kayak kita partnership sama Atau masjid. itu masjid. Ya bisa jadi kayak jelantah Oh iya, di masjid sedekah tuh. jelantah kan. Ada yang lupa keintip tuh bener tuh masjid itu kan kadang Senin Kamis tuh buka bukber gitu loh. Iya, yang puasa kan gratis gitu mereka dari tromol atau dari apa diputar ke beliin gorengan-gorengan itu kan kadang ngasih gratis tuh buat yang puasa Senin Kamis. Ayo silakan. Ya kita tahu lah kita kalau mampir-mampir ke masjid ada yang melakukan program itu gitu kan. Atau Waduh, kalau banyak banget tuh ujung-ujung tuh gorengan tuh. Kalau masih ingat yang di MRBJ itu kan dia Iya, punya ditaruh. binaannya 2000-an UMKM yang mayoritas adalah makanan dan Iya, gue iya. duga mungkin mayoritas dari makanan itu Gorengan. gorengan. Gitu Gorengan. kan. Berbukalah dengan gorengan. Iya, kayak gitu-gitu tuh. Powerful Masjid. sih. Coba lo komen di bawah deh teman-teman. Kira-kira apa sih yang sekiranya sekitaran itu penuh dengan minyak jelantah gitu ya? Iya, rumah udah pasti dan seterusnya. Sebenarnya masjid bisa ngumpulin warga. Ya, dari Ya, masjid paling juga efektif. bisa. Naruh ya. Paling Iya, iya. efektif. Ya, nanti coba deh. Saya sebagai Dewan Pakar di Masyarakat Ekonomi Syariah, Siap. ya, saya punya program dari masjid to masjid jadi cuan gitu loh. Jadi setiap masjid nanti kita gerakin, cegrek. Nah mereka kan pasti kan bisa ngumpulin warganya, bisa ngumpulin apanya. Karena kan kehidupan aktivitasnya kan 5 waktu di masjid tuh. Kalau Enak tuh.
Masjid kalau jamaahnya banyak bisa ngumpulin ribuan liter mungkin nanti bisa buat kompensasi karyawan masjid dengan lebih bagus. Marbot. Ya, nih. ya. Buat jadi gaji marbot nantinya dari uang dari situ, jadi nggak Lo ngarepin ada yang kotak mesin amal. itu nggak sih yang bisa ditunjukin kemarin? Mesin apa sih tadi lu ngomongin mesin? Gue penasaran deh, mesin apa sih? Mesin Ada, kita ada ini. mesin. Turbinnya gitu buat ngolah minyak jelantahnya apa sih? Ya, Bukan, kita ada Pembangkit ininya. listrik tenaga jelantah. Apa sih? Kita ada Gue penasaran. mesin pengumpulan jelantah yang bisa misahin jelantahnya Ah. dengan ampasnya. Nanti akan ada sensor pemisahan minyak sama air itu, dan secara otomatis nanti ketika kita tuang ke mesin itu langsung terupdate ke aplikasi berapa. Wih, sudah keren. jelantah. Jadi satuannya sebenarnya minyak jelantah tuh minyak sama air yang udah common gitu. Ya biasanya kecampur air ya, tapi kita bisa ini Masuk bisa, ke ini bisa apa namanya? IG. Coba Greenia. Wah, keren nih. Greenia. Udah download belum aplikasinya? Ini kita bantu untuk cara download dan lain sebagainya. Bro, ada di mana? Ada di iOS ya? Mas Amrul? iOS, Android ada. iOS, Android. iOS sama Android. Greenia. Nah, Ini dari kata green ya maksudnya ya. Ekonomi hijau ya. Keren. Support program ini kalau kelirik sama Pak Presiden masuk Ah, ke ini Asta dia. Cita Tuh. nih program ini. Ini. Nah, Mantap. ada Mas Rene. coba. Ada coach Rene, keren. Jadi secara otomatis kita bisa store jelantah di sini, dan kemudian itu akan terupdate nanti ke aplikasi berapa jelantah yang disetorkan. Oh, ini yang dimaksud mesin ini. Itu akan ada counternya, Der. Jadi akan kelihatan lo baru naruh berapa liter. Iya. Otomatis. Kalau- keren. Ya, sebagai pemuka masyarakat ekonomi syariah Oke. di Indonesia ada 800.000 masjid. Ya. Ya beberapa masjid besar lah coba diaktifkan gitu. Boleh nanti kita Untuk ngobrol deh. kegiatan. Ini kan juga inline, kan ada sebagai ketua umum kan Pak Erick Thohir. Nah, Pak Erick Thohir kan juga pasti sangat concern sama program Pak Prabowo ekonomi hijau. Jadi nyambung nih. Nah, Ya, betul. kayak gitu. Ada di asa citanya beliau. Nanti makanya coba kita satuin deh. Insya Allah. Sambil nih, nanti mantap. kita cari titik-titik nanti yang mungkin bisa jadi kayak desa mandiri energi gitu atau kawasan mandiri energi itu ya. Bisa banget. Mantap. Oh iya, lewat. Ini nggak menghancurkan si apa sih? Molekul apa sih dari si air mineralnya juga nggak masalah ya. Kan dulu kan sempat ada isu kalau minyak apa isi bensin aja kita nggak boleh bawa pakai begituan gitu. Takutnya Oh, nggak apa-apa. nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Oh, oke. Biasanya tuh ibu-ibu pakai kemasan-kemasan seperti ini ngumpulin. Iya. Ya, di rumah-rumah kita aja, rumah gua aja mbak gua ngumpulinnya kayak begitu-begitu sebelum. Dijualnya kemana? Nah itu, ya Dulu dibuang. buang ya, atau mungkin ada pengepul kita ke sampah kelilingnya komplek bayar iuran kan. Iya. Ya ke situ palingan. Ya mulai Nah dari itu bisa. sana. Oh dari kang sampah juga bisa masuk. Nah. Dia naikin ekonomi tuh rongsok-rongsok sampah itu. Keren. Di Gua komplek-komplek. Ya kan? Gue yakin peran lo di Dewan Ekonomi Syariah sebagai dewan pakar akan semakin kinclong dengan ini, dan semoga lo nggak diganti seperti Sinteyong. Oke, terima kasih. Ya teman-teman ya, coba kita komen. Gua ngajak lo untuk komen di bawah ya. Mari kita ikutan gerakan yang memang ingin menyehatkan bumi kita dan lain sebagainya. Nanti lo tinggal bisa ini aja, koordinasi aja ya. Kita tunggu aja ya. Ada Google Form di bawah, ada link di bawah, itu masuk ke formulir, lo tinggal isi aja. Siap. Ya, dari mulai nama lo apa segala macamnya, mungkin dari lokasi masjidnya apa segala macamnya, lo bisa menjadi penyambung ke masjid juga. Kalau pada aktif nih kan ke masjid nih. Nah, Ya. coba kumpul gitu. Seorang RT, RW. Ya, macam-macam, Pak RT, Pak RW apa segala macamnya boleh lah. Jadi ekonomi Komunitas UMKM terutama. ya Sebagai staf khusus Kementerian tuh, Koperasi dan UMKM. salah, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Ini Ya. sebenarnya ekonomi kreatif loh. Iya. Iya. Merubah sampah jadi energi. Wih, keren. Coach kasih solusi.